Hambar rasanya jika kampanye hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Calon legislatif, caleg dari partai politik peserta pemilu tentu akan senang jika kampanye mereka dihadiri ribuan atau lebih massa pendukung. Tapi tahukah Anda, masa kampanye seperti saat ini ternyata membawa peruntungan bagi beberapa kelompok orang. Ketika hiburan dirasa tak cukup dan rakyat mulai jenuh dengan panggung politik, ada hal lain yang ditawarkan supaya massa mau hadir di lokasi kampanye. Dan sayangnya ketika ikatan massa dengan pemilih makin merosot, mau tidak mau orang tidak mau datang ke kampanye yang dilakukan oleh partai politik dengan sukarela dan voluntarily. Yang terjadi akibatnya adalah ada proses transaksional. Partai politik dalam konteks kampanye terbuka membutuhkan orang untuk menghadiri program kampanye yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara. Bisnis pengerahan massa saat kampanye semakin laris. Massa dari beberapa daerah dikerahkan untuk meramaikan kampanye. Kami menjumpai Rudi yang mengaku sering kali dibayar mengerahkan massa untuk menghadiri kampanye partai politik. Harus ngajak satu persatu, bukan? Kita kan ada koordinasi masing-masing. Jadi kita kalau mengerahkan massa kan, kita jangan sampai ada bantrok antara partai satu dengan partai yang lain. Misalnya nih, hari ini ada kampanye, partai koordinator yang bergerak, dan kita tinggal nyambungin lagi. Rudi mengklaim dirinya tidak hanya bisa mendatangkan ratusan massa untuk meramaikan kampanye politik. Ribuan orang disiapkan, tak hanya untuk satu partai, tapi untuk semua partai peserta pemilu. Mempersiapkan massa dengan jumlah ribuan bukan pekerjaan mudah, dan tentu tidak gratis. Sayangnya Rudi tak mau menyebut berapa nominal yang dihasilkannya dari bisnis ini. Adanya bisnis pengerahan massa saat kampanye bukan tanpa alasan. Para caleg tentu akan lebih bersemangat mengumbar janji di hadapan ribuan orang yang dianggap bersimpati dalam satu visi. Pemilihan Luar Negeri mengadakan sosialisasi di kantor KBRI Washington DC. Sosialisasi ini untuk menjawab berbagai pertanyaan menyangkut teknis pemilihan. Terus terang TV Indonesia paling di MIFO, tapi nggak 100% kita mengetahui informasinya. Kalau kita datang langsung ke sini kan kita dengar dan jelas-jelas mengetahui gitu. Meski tidak terlalu banyak yang hadir dalam sosialisasi tersebut, namun hal ini tidak menyurutkan semangat warga Indonesia termasuk panitia pemilu. Dengan melihat jumlah masyarakat yang datang tidak terlalu besar, tapi saya tetap optimis karena masyarakat Indonesia di Washington DC memang sedang sibuk. Apalagi berbagai informasi telah tersedia di situs PPLN-DC maupun lewat media sosial. Untuk mengingatkan bahwa cara memilih tahun ini berbeda dengan pemilu lalu, di situsnya PPLN-DC tidak hanya mencantumkan informasi secara tertulis, tetapi juga menggunakan foto, sehingga para pemilih di wilayah Washington DC dan sekitarnya mengetahui bahwa untuk pemilu kali ini dilakukan dengan cara mencoblos, bukan mencontreng. Selain membahas masalah teknis, pertemuan juga membahas masalah keamanan pemilu Indonesia di Amerika. Tanggal 5 April dari jam 10 sampai jam 8 malam ini kita akan bertanggung jawab di luar daripada kota yang TPS 1 dan TPS 2. TPS 1 di ruang Garuda, TPS 2 di ruang Presiden. Untuk memastikan warga Indonesia di wilayah ibu kota Amerika bisa mengikuti pemilu dengan lancar dan aman, menurut Brigjen Arief, pihak Atase Polri dan Atase Pertahanan RI melakukan kerjasama dengan pihak Secret Service, yakni lembaga yang juga bertugas menjaga keamanan fasilitas diplomatik asing di Amerika. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, 6 April mendatang warga negara Indonesia di Malaysia melaksanakan pemilu legislatif. Pelaksanaannya lebih awal dari Indonesia. Jumlah pemilih tetap warga negara Indonesia di Malaysia sebanyak 1.059.000 pemilih. Paling banyak berada di Kuala Lumpur sebanyak 400.000 pemilih. Tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara seperti KBRI, Wisma Indonesia ataupun sekolah-sekolah Indonesia. Yang kedua, petugas mengantarkan langsung kotak khusus ke kilang industri atau perkebunan. Dan yang ketiga, melalui pos.
1 pekan sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan sosialisasi seperti mendatangkan 12 partai ke KBRI. Pemilih di luar negeri hanya memilih calon legislatif dari daerah pilihan 2 DKI, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yang menjadi catatan, pemilu 2009 lalu, pemilih Indonesia yang berada di Malaysia hanya 20% yang berpartisipasi memberikan hak suaranya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Saiful Anwar dan Widya Bayujati melaporkan. Pemirsa, saat ini saya berada di Bundaran HI Jakarta dan hari ini tepat perayaan Hari Raya Nyepi dan juga libur nasional, dan situasi kota Jakarta pada hari ini memang terbilang ramai lancar karena sebagian besar warga kota Jakarta tengah berlibur ke berbagai daerah. Dan terkait Hari Raya Nyepi ini memang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ini kampanye terbuka ditiadakan untuk sementara. Memang untuk kampanye terbuka sudah berlangsung hingga pekan kedua dan masih menyisakan sejumlah catatan, mulai dari banyaknya pelanggaran dan juga catatan KPK dan juga PPTK. Terkait pelanggaran, memang masih banyaknya partai yang mengikutsertakan anak-anak maupun adanya konvoy kendaraan saat kampanye terbuka berlangsung. Padahal menurut peraturan KPU, partai tidak boleh mengikutsertakan individu yang belum memiliki hak pilih seperti anak-anak untuk berkampanye. Dan tak hanya itu, KPK dan juga PPTK hingga saat ini masih menyelidiki dugaan adanya potensi penyalahgunaan dana bansos ataupun dana hibah saat kampanye terbuka berlangsung. Dan terkait pemilu 9 April nanti, KPU hingga saat ini memang masih mengalami kerusakan surat suara yang sebanyak 3 juta surat suara masih mengalami kerusakan, dan KPU optimis pada 9 April nanti sejumlah surat suara yang rusak telah selesai diperbaiki dan juga didistribusikan dengan baik ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dan bagi Anda calon pemilih, nantinya pada 9 April nanti jadilah pemilih yang bijak dan juga cerdas dalam menggunakan hak suara Anda. Dari Jakarta, Ahmad Sudraji, Indra Gunawan melaporkan. Ya pemirsa, demikian berita pilihan kelima dan keenam sudah kami tayangkan bagi Anda, yaitu berita persiapan pemilu legislatif 2014 di luar negeri dan juga pelanggaran yang terjadi selama kampanye kami rangkum dalam kampanye Pileg 2014 Road to Parliament. Kami akan tutup dengan berita perayaan Hari Nyepi yang jatuh pada hari ini. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di program Berita Pilihan yang ada setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya David Tobing mohon undur diri. Selamat malam dan selamat menyaksikan berita pilihan ketujuh kami berikut ini. Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1936 bagi umat Hindu di Bali berlangsung khidmat. Kawasan wisata Pantai Kuta yang setiap harinya padat pengunjung hari ini tanpa sepi. Seluruh warga Hindu di Bali pukul 6 pagi hingga pukul 6 Selasa besok melakukan tapa brata. Warga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar ruangan. Meski sepi sesekali, pengamanan desa adat atau pecalang berkeliling melintasi jalan lengang tanpa kendaraan yang melintas. Suasana perayaan Nyepi juga berlangsung di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Setelah kemarin melakukan upacara Taur Agung Kesange, hari ini masyarakat umat Hindu melakukan penyepian catur brata. Dalam rangka introspeksi diri ini, mudah-mudahan umat semua, terutama dalam rangka tahun politik ini, mudah-mudahan ke depannya tidak ada perpecahan walaupun beda-beda politik, tetap bersatu. Pedanda Hindu Brahmacari Bergawa menegaskan Nyepi tahun ini dijadikan sebagai introspeksi diri sekaligus penyampaian harapan dalam Pesta Demokrasi Indonesia 9 April mendatang. Besok, umat Hindu akan menggelar upacara Ngembah Geni sebagai perayaan menyambut Tahun Baru Saka 1936. Tim Liputan RCTI melaporkan.